طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pertemuan yang sebelumnya kita sudah masuk di asal yang pertama, yaitu ma'rifatul 'abdi rabbah, yaitu seorang hamba mengenal Rabbnya. Kemudian beliau memberikan faedah kepada kita dalam bentuk pertanyaan. Yaitu ucapan beliau, fa idza qila laka man rabbuk, kalau ditanya kepadamu siapa Rabb, apa makna Rabb di situ? Iya, rububiyah dan uluhiyah. Jadi katakan man rabbuk, man khaliquk, wa man mudabbiruk, wa man ma'buduk. Ya, maka jawabannya disebutkan oleh musannif sesuai dengan pertanyaan dari kandungan tadi. Iya, Rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabb jami'il alamin wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Jadi mencakup dua. Dan kita telah terangkan yaitu Rabb yang memelihara saya dan memelihara seluruh makhluk. Iya. Dan pemeliharaan di sini mencakup dua hal. Apa itu? Umum dan khusus. At-tarbiyah 'ammah maknanya apa? Iya, umum karena mencakup seluruh makhluk. Mau orang kafir, mau orang mukmin. Tapi dari sisi makna apa? Dari rububiyah Allah, yaitu Allah yang menciptakan, kemudian mengatur, memberi rezeki, Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan. Seperti itu. Ya. Melihat, mendengar. Kemudian masuk juga rububiyah khusus. Kenapa dikatakan khusus? Karena khusus untuk orang mukmin. Dengan makna apa? Iya, menjaga, memberi hidayah, melindungi, menolong dan seterusnya. Itu tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya secara umum dan secara khusus. Jadi kalau dikatakan siapa Rabbku, dia memeliharaku dan memelihara seluruh makhluk. Iya. Kalau seorang mukmin, Allah pelihara. Iya. Allah mengasuh, membimbing, ya, menunjukkan kepada jalan yang lurus. Kemudian kepada seluruh makhluk, yaitu Allah menciptakan, mengatur dan memberi rezeki. Ya. Semuanya dibawa dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan kedua, bima arafta rabbak? Kalau ditanya dengan apa engkau mengenal Rabbmu, maka jawabannya bi ayatihi wa makhluqatihi. Ini dikenal dengan apa? Ataf apa? Iya, ataf khas ala al-'am. Iya. Ataf khas ala al-'am. Makhluk ataf wal ma'tuf alaih itu ayat. Dan kita terangkan bahwasanya ayat terbagi menjadi dua. Ayat kauniyah dan ayat syar'iyyah. Ayat kauniyah seperti makhluk seluruhnya. Ya, makhluk seluruhnya. Adapun ayat syar'iyyah seperti Al-Qur'an, diutusnya Rasul, adanya perintah tauhid, adanya larangan kesyirikan, adanya ibadah, adanya syariat. Ya. Itu semua dari ayat-ayat syar'iyyah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita diperintah untuk sujud, tunduk, ibadah
kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala siapa dia. Iya. Dengan ayat kauniyah juga bagaimana kita mengenal Allah keagungannya. Bagaimana kita mengenal Allah kebesarannya dengan melihat, mentafakuri dari alam semesta ini. Iya. Atau tidak usah jauh-jauh, pada diri kita saja, ya. Bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia kita dengan organ-organ tubuh yang kita miliki. Dua mata, adanya telinga, kemudian ada yang masuk, ada yang keluar. Iya. Terlebih dari alam semesta yang sangat besar ini. Ada matahari, bulan, iya, ada langit, ada bumi, ada malam, ada siang, ada musim hujan, ada musim panas, ada musim dingin. Itu semua menunjukkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat kauniyah. Kemudian beliau membawakan dalilnya. Membawakan dalil akan ayat tersebut, dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan ya. Qala rahimahullahu taala, war-rabbu huwal ma'budu. Dan ar-rabb sendiri itu adalah al-ma'bud, ma'bud artinya al-mustahiqqu lil ibadah. Jadi rabb dia adalah sembahan, yaitu yang berhak untuk diserahkan padanya ibadah, bukan sekadar sembahan, tapi dia sembahan al-mustahiqqu lil ibadah. Jadi katakan al-ma'bud al-mustahiqqu lil ibadah. Dia sembahan yang berhak, satu-satunya yang berhak diserahkan untuknya ibadah. Itu namanya al-ma'bud yang diinginkan di sini. Jadi ar-rabb huwal ma'bud. Apa makna kalimatnya? Tak kala kita mengetahui bahwasanya ar-rabb, iya, dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dia menciptakan, mengatur dan seterusnya. Maka dengan pengetahuan ini, maka mengharuskan dari pengetahuan ini bahwasanya dialah satu-satunya yang diserahkan padanya ibadah, satu-satunya yang disembah, yang dimintai doa, iya, bertawakal kepadanya, bernazar untuknya, menyembelih untuknya, beristighosa dengannya, dan seterusnya dari ibadah-ibadah. Ini maknanya. Jadi ar-rabb huwal ma'bud, kecocokannya tatkala kita mengenal ar-rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, maka keharusan dari pengetahuan ini bahwasanya dia adalah satu-satunya apa? Sembahan yang berhak diserahkan padanya ibadah. Iya. Jadi inilah di kalimat dikatakan apa? Tauhid rububiyah yastalzimu tauhid uluhiyah. Jadi pengetahuan tentang tauhid rububiyah itu mengharuskan seorang bertauhid uluhiyah. Iya. Tauhid uluhiyah. Makanya kalau disebut dalam burhan-burhan tauhid itu ada. Ya kan? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya. Dia menciptakan, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Iya. Kemudian bagaimana mensifati sembahan-sembahan yang lain yang mereka jadikan sembahan dengan sifat-sifat kekurangan. Iya, tidak mendengar, tidak melihat, tidak mencukupkan sesuatu, tidak menjawab doa. Maka siapa yang memiliki kesempurnaan sifat, mampu menciptakan, mendengar, memberi bahaya, memberi manfaat, maka dialah yang berhak untuk disembah, dimintai pertolongan. Dan siapa yang tidak memiliki sifat kesempurnaan, tidak bisa menolong, tidak bisa mendengar, tidak bisa menjawab, maka menunjukkan dia tidak memiliki hak untuk diserahkan ibadah. Ya kan? Jadi kesempurnaan sifatnya menunjukkan dialah yang berhak untuk disembah. Iya. Dan kekurangan dari sifat-sifat sembahan selain Allah SWT menunjukkan mereka tidak memiliki hak untuk diserahkan ibadah. Ini dari burhan-burhan tauhid. Iya. Burhan-burhan tauhid, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keesaan Allah.
Iya, dia yang berhak untuk disembah. Taib. Jadi mana Ar-Rabb wal Ma'bud? Ini dia. Keharusan dari rububiyah adalah uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya bahwasanya Rabb dialah al-ma'bud. Iya, dia yang pantas untuk disembah, satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah. Kata beliau, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Iya. Ini di surah Al-Baqarah di 2 ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ini ayat menunjukkan akan apa yang disebutkan oleh musannif dari masailnya. Kata beliau, ya ayyuhan nas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum. Lihat. Ibadah. Sembahlah Rabb kalian. Iya. Ar-Rabb huwal ma'bud. Maka sembahlah Rabb kalian. Jadi penyerahan ibadah kepada siapa? Kepada Rabb. Kepada Rabb karena huwal ma'bud. Bisa? Iya, u'budu ini ibadah. Sembahlah Rabb kalian. Jadi penyerahan ibadah kepada siapa? Kepada Rabb. Karena Rabb huwal ma'bud. Kata beliau, kata Allah, alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat. Bagaimana rububiyah Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Iya. Lihat pendalilannya. Kemudian setelah dilanjutkan, ini dari sifat-sifat rububiyah Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Jadikan bumi hamparan untuk kalian dan langit sebagai bangunan. Wa anzala minas sama', kemudian menurunkan hujan minas sama' dari atas. Menurunkan air dari atas, yaitu sahab, awan. Ya, karena sama itu kullu ma fawqana fa huwa sama', itu kaidahnya. Kullu ma fawqana fa huwa sama'. Jadi palpum ini dikatakan sama. Kenapa? Karena di atas kita. Jadi setiap apa yang di atas kita itu namanya sama. Ya. Jadi sama di sini bukan langit tapi di atas. Kaidahnya kullu ma fawqana fa huwa as-sama'. Jadi Allah menurunkan air dari atas. Fa akhraja bihi minas thamarat. Kemudian Allah mengeluarkan dengan air tersebut buah-buahan. Lihat. Iya. Buah-buahan. Sebagai rizqul lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Ini dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, menciptakan, kemudian memberi rezeki kepada kita, dan menurunkan hujan dari atas, kemudian mengeluarkan, menumbuhkan dari buah-buahan. Ini semua sebagai rezeki untuk kalian. Jadi ini bentuk pengetahuan rububiyah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, "Fala taj'alu", maka jangan sekali-kali kalian menjadikan lillahi andada, untuk Allah tandingan. Iya. Kalau antum sudah tahu bahwasanya Allah menciptakan kalian, memberi rezeki, yang menghidupkan kalian, yang mematikan kalian, maka jangan sekali-kali kalian menjadikan tandingan untuk Allah, sembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kalian serahkan ibadah kepada selain Allah. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian sudah tahu bahwasanya Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menghidupkan kalian dan seterusnya. Inilah dikatakan keharusan dari rububiyah itu adalah tauhid uluhiyah. Iya. Jika kalian sudah tahu bahwasanya Allah yang menciptakan, maka serahkan ibadah itu kepada Allah semata. Jangan serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pendalilannya, Ar-Rabb huwal ma'bud. Iya, Ar-Rabb huwal ma'bud. Jadi anda di situ di akhir ayat kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Iya.
Jadi jangan kalian menjadikan untuk Allah andara, yaitu tandingan-tandingan. Tandingan-tandingan itu yang akan datang nanti. Andara di sini mencakup dua hal. Iya. Bisa masuk dalam syirik akbar, bisa masuk dalam syirik asghar. Tapi secara umum jangan kalian menjadikan tandingan untuk Allah sedangkan kalian sudah tahu bahwasanya Allah yang menciptakan kalian. Allah yang menciptakan kalian. Tandingan, permisalan dan seterusnya. Ya, syarikat untuk Allah Subhanahu wa taala sedang kalian mengetahui bahwasanya Dialah Rabb kalian yang menciptakan kalian. Jadi paham pendalilannya? Jadi mentakrir rububiyah itu mengharuskan adanya pentakriran terhadap uluhiyah. Iya. Pentakriran terhadap uluhiyah. Ini dalilnya. Banyak seorang yang mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, dia juga mengharuskan dia mentauhidkan Allah dari tauhid uluhiyah. Iya. Uluhiyah. Itu dari burhan tauhid yang kita sebutkan tadi. طيب قال رحمه الله تعالى قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Jadi berkata Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir Ismail ibn Umar Abul Fida, ini penulis dari tafsir Ibnu Katsir. Iya. Tafsir yang lumayan panjang, berjilid-jilid. Jadi beliau mengatakan al-khaliqu li hadhil asya', jadi yang menciptakan atau pencipta untuk sesuatu ini dari keadaan dari makhluk-makhluk ini, kata beliau huwal mustahiqqu lil ibadah, maka dialah yang berhak untuk diserahkan padanya ibadah. Ini maknanya. Iya. Walaupun sebenarnya kalimat ini itu ditakbir oleh musannif sendiri itu dengan makna dari ucapan Ibnu Katsir sendiri. Dan lafaz yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kata beliau wa annahu al-khaliqur raziqu malikud dar, bahwasanya Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, dan Dialah pemilik alam semesta ini. Wasakiniha, iya, dan pemilik siapa yang berada dalam negeri ini. Kata beliau, maka dengan ini fabihada yastahiqqu ay yu'badu wahdah, maka dengan ini maka berhaklah untuk disembah semata, dijadikan sebagai sembahan semata, la yusyriku bihi ghairah. Iya. Dan tidak disyirikatkan bersamanya selainnya. Jadi ini makna dari ucapan Ibnu Katsir Ismail bin Umar Abul Fida Ad-Dimashqi rahimahullah. Semakna. Jadi ungkapan dari musannif ini ungkapan secara makna. Adapun nasnya itu berbeda dengan lafaz yang disebutkan oleh musannif. Tapi ungkapan ini dari sisi makna, semakna ya. Bahwasanya yang menciptakan seluruh ini itulah yang berhak untuk disembah, untuk diserahkan padanya ibadah. Baik. Kemudian kata beliau, wa anwa'ul ibadah allati amara Allah biha mithlul islami wal imani wal ihsan. Kemudian sekarang beliau masuk karena membahas tentang ibadah, ya kan? Ar-Rabb, setelah kita mengenal
rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kemudian bahwasanya dia yang berhak untuk diserahkan ibadah. Sekarang bagaimana ibadah itu yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba? Ini masuk pembahasan tentang jenis-jenis ibadah. Jenis-jenis ibadah. Ibadah itu sendiri itu didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau bahwasanya ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-qawli wal aqwali al-zahir wal batin. Itu dari ibadah semuanya. Jadi dia ibadah itu sebuah nama yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan ridhoi. Jadi ibadah itu sebuah nama yang di dalamnya mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan ridhoi minal aqwali wal af'al, baik itu berupa dari ucapan atau perbuatan, al-zahir wal batin, yang nampak ataupun tersembunyi. Itulah ibadah. Jadi tidak sebatas, kita tidak bisa membatasi. Tetapi dhabit dari ibadah adalah sesuatu yang Allah cintai, iya, dan Allah ridhoi, berupa ucapan atau perbuatan, iya, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Maksudnya ibadah-ibadah qalbiyah, al-khauf, al-mahabbah, at-tawakkal, iya, itu ibadah-ibadah yang tersembunyi seperti niat juga. Kalau yang nampak seperti ibadah-ibadah jawarih, iya, seperti sholat, zakat, ini masuk dalam ibadah maliyah juga, seperti berhaji, bernadar, menyembelih, dan seluruhnya dari apa yang dimasuk dalam kata ibadah, dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai, apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kata beliau, wa anwa'ul ibadah allati amara Allah biha misal al-islam wal iman wal ihsan. Dan jenis-jenis ibadah, dan kita sudah terangkan jenis ibadah ya. Apa namanya? Pengertian dari ibadah. Kemudian ibadah sendiri itu beragam jenisnya. Ada namanya ibadah qalbiyah, sudah kita lewati tadi. Ada namanya ibadah badaniyah. Ada namanya ibadah maliyah. Ya, itu ibadah semua. Ibadah qalbiyah, hati. Ibadah badaniyah, dari badan, seperti seorang sholat. Ada ibadah maliyah, yaitu dengan harta, seperti zakat. Iya, seperti zakat. Disebutkan juga ibadah haji, karena seorang berhaji itu mengeluarkan harta, iya, bekal untuk berangkat ke Mekah berhaji. Itu bagian dari jenis-jenis ibadah, jenis-jenis ibadah. Demikian pula ibadah i'tiqadiyah, iya. Dan jenis ibadah banyak ya, ibadah tarkiyah juga masuk. Tapi dhabitnya di situ. Seluruh apa yang Allah cintai dan ridhoi, dari berupa ucapan atau perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi, nampak ataupun tersembunyi. Baik. Kata beliau, wa ma'al ibadati allati amara Allah biha mithl Islam. Seperti Islam, wal iman wal ihsan. Di sini digabung dalam satu kalimat. Jadi Islam yang diinginkan yaitu amalan-amalan jawarih, dan iman yang diinginkan di sini adalah amalan-amalan qalbiyah. Wal ihsan ini di atas daripada dua amalan tadi. Jadi ini tingkatan dari ibadah, tingkatan agama, Islam, kemudian iman, kemudian apa?
Kemudian ihsan. Ini disebutkan dalam satu hadis dikenal dengan hadis Jibril, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tatkala Nabi SAW mendatangi atau malaikat mendatangi Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril kemudian bertanya dengan tiga hal ini: Islam, iman, dan ihsan. Islam, ihsan ini di atas daripada dua hal ini, lebih. Daripada dua hal ini. Taib. Kemudian kata beliau wa minhu, di situ apa? Minha. Minhu. Sebagian mengatakan minha. Kembali ke ibadah, minal ibadah, begitu maknanya. Situ apa? Minha, itu. Jadi minha, dhamir kembali ke ibadah. Di antara ibadah juga kata beliau ad-du'a wal khauf wal raja wal tawakkul wal rukba wal rahba wal khusyu' wal khashya wal inabah wal isti'anah wal isti'adah wal istighatsah wal dhab wal nadhr wa ghairu dhalika min anwa'il ibadat allati amara Allah biha kulliha lillahi ta'ala. Ada tambahan itu? Tidak ada. Sampai biha. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha. Sudah. Ada tambahnya? Iya, itu yang saya cakap. Kulliha lillahi ta'ala, seluruhnya ini dari jenis-jenis ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti akan datang dalilnya satu persatu disebutkan oleh musannif. Ini penulis ini itu tidak pernah lepas dari dalil ya. Setiap permasalahan pasti ada dalilnya. Ini yang selalu berjalan. Kalau antum lihat buku-bukunya, setiap ada masalah pasti disebutkan dalilnya. Inilah jalan ahli sunnah wal jamaah. Membalikan permasalahan itu dengan dalil dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi SAW. Ini yang membedakan dengan ahlul bid'ah. Ini ciri khas dari ahli sunnah. Masalah itu diikutkan dengan dalil, bukan dengan pendapat sendiri atau pandangan sendiri atau dari pandangan para imamnya. Tidak. Semua mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kitab yang telah berlalu bersama kita juga seperti itu. Setiap masalah disebutkan apa dalilnya. Dan ini juga dari jenis-jenis ibadah ini akan datang bersama kita dalil-dalil yang disebutkan nanti oleh musannif rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi ini jenis-jenis ibadah. Jenis-jenis ibadah. Ada doa, ada khauf, ada raja, ada tawakkul, ada rukba, ada rahba, ada khusyu', wal khashya, wal inabah, wal isti'anah, wal isti'adah, wal istighatsah, wal dhab, wal nadhr, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah. Dan selainnya dari jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya, seluruhnya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian mana dalilnya? Bahwasanya seluruh ibadah itu hanya milik Allah. Beliau katakan wa dalilu qauluhu ta'ala. Jadi dalilnya ini menunjukkan bahwasanya seluruh ibadah hanya milik Allah. Dalil yang dibawakan ini menunjukkan bahwasanya seluruh ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillah, yang sudah kita lewati ini. Ya kan? Jadi masjid ada dua penafsiran. Yang diinginkan masjid yaitu masjid-masjid yang dibangun untuk ibadah, atau masjid di sini adalah anggota-anggota sujud. Semuanya ini
Iya, secara umum ibadah-ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah lah yang berhak untuk diserahkan dari ibadah tersebut. Maka fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan kalian berdoa. Berdoa di sini mencakup dua doa. Doa apa itu? Masalah dan doa ibadah. Iya. Doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah seperti permintaan seorang hamba dengan lisanul maqal. Iya. Dia minta, ya Rabb, ighfirli. Iya. Ya Ghafur, ighfirli. Ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Ini doa dengan lisan al-maqal, dengan ucapan. Yang kedua, doa apa namanya? Doa ibadah. Iya, ini dengan lisanul hal, dengan keadaan kita. Jadi keadaan kita yang meminta kepada Allah. Iya, semuanya ini adalah ibadah. Maka jangan engkau berdoa, artinya menyerahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Entah engkau menyamakan Allah dengan selainnya pada ibadah tersebut. Iya. Fala taj'alu atau fala tad'u ma'allahi ahada. Sekira ini jelas ya pendalilannya setelah apa yang kita berlalu sebelumnya. Jadi pendalilannya jelas. Kenapa seluruh ibadah itu hanya milik Allah? Karena pertama penetapan bahwasanya masjid-masjid hanya milik Allah. Iya. Yang kedua adanya larangan bahwasanya jangan kalian beribadah, berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun. Iya, seperti yang disebutkan di sini nakira dalam konteks larangan. Maka menunjukkan apa? Menunjukkan umum, siapa saja. Jangan kalian berdoa bersama Allah kepada siapa saja. Mau kepada nabi, mau kepada malaikat, mau kepada orang soleh dan siapa yang di bawahnya. Karena ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, faman sarafa minha, maka siapa yang memalingkan dari ibadah tersebut syai'an, walaupun itu sedikit. Jadi siapa yang memalingkan sedikit dari ibadah itu, walaupun satu, walaupun satu, ini maknanya. Kata beliau, li ghairillah, untuk selain Allah, yang dimana sudah kita ketahui bahwasanya itu hanya milik Allah. Allah yang berhak, yang selainnya tidak berhak, maka fahuwa musyrikun kafirun. Jadi siapa yang memalingkan ibadah ini kepada selain Allah, walaupun itu sedikit, maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan dan jatuh ke dalam kekafiran. Jadi fahuwa musyrikun kafirun. Iya, dia musyrik dan dia kafir. Kemudian kita baca dalilnya. Dalilnya bahwasanya dia telah musyrik dan kesyirikannya ini membuat dia menjadi kafir. Kata beliau dalilnya qauluhu ta'ala, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Pendalilannya bahwasanya dia musyrik dengan ketika dia beribadah kepada selain Allah, dan dia juga adalah seorang yang kafir. Kata beliau, siapa yang berdoa bersama Allah kepada sembahan selainnya, lihat, ini perbuatan apa? Kesyirikan. Jadi dia jatuh dalam kesyirikan, ya kan? Kalau dia menyembah kepada selain Allah bersama Allah, maka dia jatuh dalam kesyirikan. La burhana lahu, yang tidak ada dalil atasnya. Maksudnya yang Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan hal tersebut. Jadi ini bukan diambil dari mafhum mukhalafahnya. Artinya
jangan kalian berdoa bersama Allah kepada selain Allah yang tidak ada dalilnya. Artinya kalau ada dalilnya boleh, tidak seperti itu. Ya. Jadi artinya ini sifatun kasyifah. Iya, diistilahkan para ulama sifatun kasyifah, yaitu perbuatan yang sama sekali tidak ada dalilnya. Bukan berarti kalau ada dalilnya boleh, enggak. Karena kalau mafhum mukhalafahnya, sebaliknya antum pahami, jangan kalian berdoa bersama Allah kepada selain Allah yang tidak ada dalilnya. Artinya kalau ada dalilnya boleh. Tidak seperti itu. Makanya diartikan dengan arti yang beda. Jadi jangan kalian berdoa kepada selain Allah bersama Allah Subhanahu wa taala yang di situ tidak ada dalilnya memerintahkan hal tersebut. Iya. Tidak ada bukti akan hal tersebut. Fa inna ma hisabuhu 'inda rabbi, karena sesungguhnya hitungannya itu di sisi Rabb. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuflihul kafirun. Disifati dengan apa? Orang yang berbuat syirik disifati dengan apa? Disifati dengan kafir. Karena sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Iya. Jadi ini pendalilan bahwasanya seorang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia jatuh dalam kesyirikan dan dia jatuh dalam kekafiran. Iya. Dia jatuh dalam kekafiran dengan dalil ini. Cuman sebagian dari ulama itu membedakan dari kufur dengan syirik. Iya. Kekufuran dengan kesyirikan itu beda. Kalau kesyirikan itu sudah pasti kufur. Dan kekufuran itu belum tentu apa? Itu kesyirikan. Karena jalan atau sebab kekufuran itu bukan cuma kesyirikan saja. Iya. Sebab seorang menjadi kufur itu bukan dengan kufur kesyirikan saja. Iya. Ada namanya kufur i'tiqad. Iya. Ada namanya kufur syirik. Apa? Kufur syak. Karena dia ragu, dia menjadi kufur. Ada kekufuran dengan keyakinan. Iya. Seperti keyakinan bahwasanya Allah memiliki anak. Iya, Allah mengambil anak. Iya. Atau seperti ucapan Yahudi dan Nasara, bahwasanya Allah 3 dari 1. Ini keyakinan. Iya. Keyakinan seperti ini keyakinan kekufuran. Keyakinan apa? Kekufuran. Apakah dia kesyirikan? Bukan kesyirikan. Karena kesyirikan itu mengambil tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala, itu kesyirikan. Yang namanya syirik, mensyirikatkan Allah pada ibadah yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, itu kesyirikan. Tapi akhir dari perbuatannya ini adalah kekufuran. Iya. Dengan dalil ini. Dengan dalil yang beliau sebutkan dalam ayat ini. Jadi ini pendalilan bahwasanya ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak diserahkan kepada selainnya. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya siapa yang memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah walaupun sedikit, maka dia jatuh dalam kesyirikan dan kekufuran. Kemudian beliau memberikan dalilnya. Dan insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita masuk di jenis-jenis ibadah. Ya. Ini insyaallah mungkin bisa 2 pertemuan. Setelah itu kita masuk di aslus tsani, yaitu ma'rifatul din Islam bil adillah. Insyaallah taala. Dan besok insyaallah kita sebelum mulai kita akan sebutkan beberapa hal yang dengannya kita mengetahui hal tersebut adalah ibadah. Ya. Sebelum kita baca ini dalil-dalil tentang doa, kemudian khauf dan seterusnya, itu kita akan mengetahui dulu perkara-perkara atau hal-hal yang dengannya kita mengetahui hal tersebut adalah ibadah. Iya, adalah ibadah. Insyaallah taala. Baik. Sekian cukup dulu. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.